Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adin Saputra dengan nomor induk mahasiswa C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu adalah konsep memelihara, memperoleh, menggunakan harta kekayaan dalam Islam. Terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki umat dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, menunaikan haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta. Antaranya yang pertama itu adalah tidak boros dan tidak kikir, kemudian memberikan infak dan sodako, yang ketiga itu membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian yang keempat memberi pinjaman tanpa bunga atau qadrul hasan, dan yang kelima itu meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu adalah akad kontrak atau transaksi. Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu akad tabaro atau gratuitous contract, atau yang kedua itu ada akad tijara atau konvensional kontrak. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu natural uncertainty contract dan yang kedua adalah natural certainty contract. Dalam akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Syarat sah suatunya akad itu yang terbagi menjadi tiga, yaitu pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, kemudian objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga yaitu adalah adanya ijab kabul, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Selanjutnya yaitu adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah riba, penipuan, gharar, transaksi yang mengandung ketidakpastian, kemudian ada ihtikar atau penimbunan barang, kemudian monopoli, kemudian bai'an najis atau rekayasa permintaan, kemudian ada swap, kemudian taklakul atau penjual bersyarat, kemudian bai al-ina atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, kemudian jual beli dengan cara talakil al-rukban. Selanjutnya adalah riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Selanjutnya itu adalah prinsip sistem keuangan syariah. Adapun prinsip sistem keuangan Islami sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelarangan riba, kemudian pemberian resiko, tidak menganggap uang sebagai modal potensial, kemudian larangan melakukan kegiatan spekulatif, kemudian kesucian kontrak, kemudian aktivitas usaha harus sesuai dengan syariat. Kemudian instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah akad investasi. Kelompok akad ini adalah mudabaroh, musyarakah, suku atau obligasi syariah. Kemudian syariah yang produknya harus sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah akad jual beli atau sewa menyewa.
Dalam kelompok akad ini yang pertama adalah murabaha, kemudian salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada, kemudian istina memiliki sistem yang mirip dengan salam, kemudian ijarah adalah akad sewa yang menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek yang disewakan. Kemudian yang ketiga yaitu akad lainnya meliputi syaraf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, kemudian wadiyah kardatu hasan, dan yang keempat adalah al-wakalah adalah jangka pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain, kemudian adalah kafalah, kemudian hiwala adalah pengalian utang atau piutang dari pihak pertama atau disebut al-muhil kepada pihak lain yang disebut al-muhal alai, kemudian atas dasar saling mempercayai. Kemudian yang terakhir adalah rohn, merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman. Sekian presentasi dari saya akhiri. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.